Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami yang judulnya perencanaan proyek interaksi manusia komputer pada permodelan sistem informasi perparkiran di gedung bertingkat. Baik, selanjutnya. Di sini ada 5 anggota. Yang pertama ada Imam Said Rohman dengan NIM 068. Selanjutnya ada Haikal Mufid Mubarok dengan akhiran NIM 059. Dan ketiga ada Kiraina Amaniri Diesto dengan NIM 074. Selanjutnya ada Muhammad Iskir Ramadhani dengan NIM 081. Dan yang terakhir ada Muhammad Zikri dengan NIM 090. Selanjutnya, untuk pembahasan business modeling akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah uh, kepada saya. Bisnis model di sini tuh proyek ini tuh dibuat gitu untuk mengembangkan suatu sistem interaksi komputer dan manusia gitu kan. Pemodelannya tuh sistem parkir gedung bertingkat gitu. Jadi sistem itu bertujuan untuk membantu pengemudi dalam mencari tempat parkir kosong dalam gedung bertingkat. Contohnya tuh bisa kita lihat gitu di gedung Pascal gitu kan, di gedung-gedung parkirnya tuh belum ada kayak smart parking gitu, cuma tiketing si usernya tuh udah gitu suruh nyari sendiri parkirnya. Nah di kita tuh enggak gitu, yang kita bikin tuh apa aja sih yang di harganya tuh. Nah dari tujuan baik itu untuk mengembangkan suatu sistem interaksi manusia gitu kan dalam bertingkat. Tujuannya tuh untuk mengrab gitu pelanggan yang suka ke mall atau apa. Nah potensi pasar itu sangat besar gitu dari uh, model bisnisnya juga atau apa juga banyak gitu uh, dari sistem itu yang memberikan nilai-nilai untuk apa untuk ke pemilik parkirnya juga ke user pengalamannya juga gitu, banyak gitu. Terus kompetitornya juga belum ada gitu loh. Jadi kompetitornya juga paling parkir-parkir biasa gitu ya, bukan smart parking gini gitu. Buat selanjutnya tuh analisis SWOT, eh, analisis analisis SWOT di sini tuh kita punya strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, peluang untuk opportunity. Nah saya rangkum aja gitu biar nggak terlalu lama gitu. Nah sistem smart parking itu memiliki potensi besar gitu, berikan manfaat bagi signifikan lagi parkir gitu kan, dengan inovasi baru sehingga dapat meningkatkan penggunaan optimal ruang parkir yang mengurangi kemacetan dalam rasio parkirnya gitu, terus memberikan kelebihan kapasitas parkir yang kemampuannya untuk memungkinkan pengguna menemukan mengakses tempat parkir dengan cepat untuk menghemat waktu dan bahan bakar gitu. Untuk itu biaya yang di sini itu terlalu tinggi gitu, bukan terlalu tinggi sih, relatif tinggi gitu, dan potensi gangguan teknisnya itu ada gitu dari teknisnya lah atau dari DDoS cybernya lah banyak gitu. Cuma namun peluang pasarnya itu banyak gitu, nggak sampai sini doang. Dan apa ancamannya juga paling dari regulasi pemerintahnya juga sedikit gitu. Untuk selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada rencana bisnis. Untuk rencana bisnis yang pertama ada rencana pengembangannya. Di sistem ini akan dikembangkan dalam 2 fase, yaitu dalam fase pengembangan prototipe yang akan berdurasi selama 6 bulan. Pada fase ini tuh akan dilakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan prototipe sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu ada fase pengembangan produk akhir yang akan dilakukan selama 12 bulan, yang akan dilakukan penyempurnaan prototipe menjadi produk akhir yang siap untuk digunakan. Untuk rencana pemasaran sendiri, sistem ini akan dipasarkan secara langsung kepada pemilik gedung bertingkat atau pengelola gedung parkir bertingkat. Nah, selain itu, sistem ini juga akan dipasarkan melalui situs web atau media sosial. Untuk rencana keuangannya sendiri, itu proyek ini diperkirakan akan memakan biaya sebesar 1 miliar rupiah yang akan digunakan untuk biaya penelitian dan pengembangan, biaya
pengembangan prototipe dan biaya pengembangan produk akhir. Lanjut. Untuk sistem requirement modelingnya, pertama ada fitur sistemnya. Di sini sistemnya menawarkan dua fitur, yaitu yang pertama ada pencarian lokasi tempat parkir yang kosong oleh sistem. Yang kedua ada informasi ketersediaan tempat parkir dengan menggunakan sensor dan akan ditampilkan di layar. Pengguna sistemnya sendiri ini adalah pengemudi yang ingin mencari tempat parkir di gedung parkir bertingkat. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya di sini ada alur penggunaan sistemnya. Yang pertama, pengemudi akan datang ke gedung parkir, lalu pengemudi melihat papan LCD untuk melihat ketersediaan lahan parkirnya. Nah, ketika terdapat tempat parkir kosong, maka pelangnya akan otomatis terbuka. Nah, lalu pengemudi bisa masuk. Sebaliknya, jika parkirnya penuh, maka pelangnya tidak akan terbuka dan akan menampilkan tulisan parking full. Selanjutnya, pengemudi dapat memilih tempat parkir kosong yang sebelumnya ditampilkan pada LCD. Nah, untuk yang terakhir, pengemudi keluar dari tempat parkir, maka pelang akan otomatis terbuka. Ya, selanjutnya. Ya, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama yaitu ada kebutuhan fungsional. Ada pencarian lokasi tempat parkir kosong. Jadi, pengemudi dapat mencari lokasi tempat parkir dengan melihat notifikasi atau dari suatu LED yang menampilkan informasi ketersediaan tempat parkir. Sistem dapat mencari dan menampilkan lokasi tempat parkir yang kosong. Kemudian yang kedua yaitu ada informasi ketersediaan tempat parkir. Sistem menampilkan informasi ketersediaan tempat parkir kepada pengguna. Informasi ini dapat diperoleh dari sensor yang dipasang di setiap tempat parkir. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen pelang otomatis, mengontrol pelang otomatis berdasarkan ketersediaan tempat parkir. Yang keempat yaitu ada integrasi LED dan LCD, mengintegrasikan LED dan LCD untuk menampilkan informasi dengan jelas. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional, yang pertama ada keamanan. Jadi, sistem harus dapat memberikan keamanan terhadap mobil yang terparkir dan memastikan keamanan sistem dari ancaman cyber. Yang kedua, ada skalabilitas. Sistem harus dapat menangani peningkatan jumlah pengguna dan tempat parkir yang dikelola seiring waktu tanpa mengorbankan kinerja. Yang ketiga, yaitu ada kinerja. Sistem harus memberikan respon cepat terhadap permintaan, pencarian, dan tampilan informasi ketersediaan tempat parkir. Menjamin kinerja sistem yang baik tanpa lag atau keterlambatan. Yang keempat yaitu kemudahan penggunaan. Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna dengan antarmuka informasi yang ditampilkan mudah dimengerti. Yang kelima yaitu ada keandalan. Menjamin keandalan sistem dalam situasi operasional normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis sistem pada sistem gedung parkir bertingkat. Nah, di dalamnya itu ada kebutuhan user yang terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada pengemudi, yang kedua ada pemilik atau pengelola gedung parkir bertingkat. Nah, untuk pengemudinya sendiri, suatu sistemnya itu harus memberikan keamanan dan kenyamanan, di mana untuk pengemudi, suatu sistem itu tuh harus memberikan rasa aman dan nyaman saat pengemudi menggunakan tempat parkir. Dan yang kedua, sistem itu harus mudah digunakan dan efisien, sehingga pengemudi itu tidak kesulitan untuk menggunakan sistem tersebut. Dan yang selanjutnya, sistem itu harus cepat dan secara real time untuk memberikan informasi di mana tempat parkir yang kosong kepada pengemudi. Dan untuk pemilik, tentu sistem juga harus lebih mudah digunakan, baik dari segi pengelolaannya, sehingga tidak bikin sulit kepada pemiliknya. Dan tentu sistem juga harus dinilai mudah untuk dioperasikan dan dirawat, sehingga pemilik tidak akan kesulitan untuk kedepannya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini desain untuk car parking system itu sendiri. Adapun komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah car parking system, yang pertama itu ada Arduino Uno, kemudian ada LCD display 20x4, kemudian ada I2C, kemudian ada female header, male header, kemudian ada mini servo, terus ada
8 IR sensor juga yang kita perlukan. Dari 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 untuk membuat sistem ini berjalan dengan baik, kita harus memasukkan sebuah kode yang kita masukkan dari komputer, kita buat, kemudian kita colokan ke Arduino itu sendiri. Setelah kita menginputkan, baru car parking system ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin bisa dilanjut. So, ini adalah implementasi dari car parking system itu sendiri. Dapat dilihat di sini ditampilkan sebuah LCD display yang LCD display 20x4. LCD display ini menampilkan semua baik itu slot yang ada di dalam tempat parkir. Itu dari tempat parkir 1 sampai 6 ini terlihat tulisan empty yang berarti kosong. Ketika ada mobil yang terdeteksi oleh tempat parkir tersebut, maka kemudian dari LCD display akan menampilkan sudah terisi atau fill. Dapat dilihat sendiri ketika ada sebuah objek yang terdeteksi oleh IR IR sensor itu, untuk IR sensor yang pertama itu adalah IR sensor untuk mobil itu masuk sendiri. Jadi ketika ada mobil yang masuk ke dalam, ketika ada mobil yang melewati sensor itu, maka si plang atau mini servo ini akan otomatis terbuka sendiri. Dan pada bagian LCD display itu akan berkurang jumlah jumlah tempat parkir yang kosong itu akan berkurang, yang misalkan tadinya ketersediaan ada 6 tempat, ketika melewati IR sensor itu sendiri, maka tempat pada LCD display akan berkurang. Hingga langsung saja ke bagian terakhir. Ketika semua slot pada IR sensor sudah terisi penuh atau slotnya tidak tidak sudah kosong gitu ya, maka ketika mobil ingin masuk ke dalam tempat parkir itu sendiri atau melewati IR sensor, maka si servo itu sendiri otomatis tidak akan terbuka, atau sehingga ditampilkan pada LCD display itu sendiri parkirnya itu sudah penuh, maka tidak dapat masuk. Ketika ada mobil yang keluar, dapat dilihat di video, slot akan otomatis berkurang 1, dan mungkin ketika ada mobil yang ingin masuk lagi, itu dapat mengisi slot tersebut dan pelang akan otomatis. Mungkin sekian implementasi car parking system dari kelompok kami. Mungkin saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam segi penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.